sambil bicara atau mungkin sambil apakah dia mendengar ataupun dia menyampaikan di sela-sela itu. Lisannya itu dihitung oleh sahabat. Itu yang terhitung ya. Yang tidak terhitung pasti lebih banyak lagi karena Rasul itu kan hatinya pun selalu berzikir pada Allah, pikirannya pun selalu berzikir pada Allah meskipun dia berinteraksi dengan manusia. Jadi sahabat menghitung, itu lisannya Rasul itu mengucapkan satu zikir. Apa zikirnya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ada di Riyadhus Shalihin. Silakan diamalkan. Nanti saja lagi rapat. Rapat tuh berapa sih? Sejam, 2 jam. Di antara 2 jam itu bisa sampai Rasul itu minimal 100 kali ucapkan tadi. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Apalagi kita memahami makna zikirnya itu kan intinya apa? Kita minta maaf sama Allah, minta ampunan pada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita kalau lagi ngumpul itu pasti banyak sekali apa hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Allah. Kita nggak ingat sama Allah. Kita kadang membuli teman kita, mencandai teman kita. Kadang kita mengagumkan diri kita. Kita kadang sombong nggak terasa. Itu kan. Pokoknya kita lalai kadang. Makanya di situ zikirnya Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobat aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena engkau sesungguhnya yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu zikirnya Rasul dalam satu majlis. Nah, kita juga begitu ketika kita lagi berjalan, lagi nyupir, lagi disopirin, lagi naik angkot, lagi duduk-duduk, lagi kopdar bahasa kita. Sempatkanlah tasbih. Saat mau kopdar, lagi kopdar, saat waktu-waktu antara itu kita bertasbih. Minimal apa dengan bertasbih itu? Minimal kita jadi ingat, oh kita nih lagi begini, walaupun kita begini nih, kita nih Allah tuh selalu bersama kita. Itu kan intinya itu tasbih itu. Allah selalu bersama kita. Kalau kita baca surat tasbih, suratul Hadid, surat yang dibaca oleh Rasul sebelum tidur, diawali dengan tasbih. Setelah tasbih itu diceritakan bagaimana Allah itu. Jadi surat-surat tasbih itu awalnya selalu bercerita tentang bagaimana Allah itu. Allah yang apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit, yang mematikan dan yang menghidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha penguasa, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wal awwalu wal akhiru, yang mengawali dan yang mengakhir. Wad dhahiru wal batin, yang nampak dan tidak nampak, Allah yang maha tahu semua itu. Yang maha kuasa terhadap semua itu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia yang maha tahu terhadap segala sesuatu. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian dia berada dalam singgasana ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Tahu apa yang terjadi di muka bumi ini, yang keluar dari bumi dan yang masuk ke bumi, Allah tuh Maha tahu. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Yang turun dari langit dan yang beredar di langit tuh Allah Maha tahu. Nah ini spiritnya di sini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu maha mengetahui detail apa yang kita lakukan. Jadi kita nih lagi zoom sekarang nih, jangan lupa nih Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita lagi tidur, meskipun kita tidur hanya berdua dengan pasangan kita, ada Allah di situ. Ya, wa huwa sami'un alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah tasbih, selalu bersama Allah, selalu ingat pada Allah, gitu kan. Makanya kalau kita lagi kopdar, lagi ngopi, lagi sambil silaturahmi dengan keluarga, arisan sebagainya, jangan lupa sambilan kita bertasbih bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Kita pingin ngajak orang-orang tuh gara-gara kita jadi kenal dengan Allah. Jangan ngajak orang mengagungkan kita. Jangan mengajak orang mempromosikan kita atau yayasan kita atau lembaga kita. Kita ajak orang kita promosikan agar dia semakin suka sama Allah. Gara-gara kita orang jadi cinta sama Allah dan Rasulnya. Begitu aja, dimanapun misi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Coba deh nanti dalami surat-surat tasbih itu luar biasa. Isinya itu luar biasa. Menekankan bagaimana kehadiran Allah itu, keterlibatan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Itu intinya di surat tasbih itu, sabbah. Jadi Rasul itu begitu, dalam setiap waktu. Bahkan Rasul itu tidurnya pun zikir. Kalau kita kan tidur udah melayang, nggak ingat apa-apa. Rasul masih tetap zikir pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah SAW. Jadi saya juga masih belajar, Bu. Salah satu ikhtiar kecil saya ini belum seberapa ya. Jadi kita cobalah bawa tasbih. Di kantong kita ini selalu standby ada tasbih. Ya, standby. Minimal orang nggak ngeliat kita
di bawah meja kita sambil bertasbih, sambil ngobrol, sambil bertasbih sama Allah. Sehingga kalaupun nanti emosi kita terpancing, saat kita mengkritisi orang kita masih terkontrol. Saat kita dikritisi orang pun kita nggak baper, masih terkontrol. Karena apa? Karena tasbih. Ya, kalau lagi pertemuan kita dibully, kita direndahkan, kita tenang saja, smile. Lagi memberikan masukan kepada orang, kita ngasih masukan, nggak emosi, tetap smile. Dimarahin, smile. Ya. Lagi kondisi berhadapan dengan orang yang kita senang dan kita sukai, santai aja. Kan itu dia manusia. Tidak histeris. Ada orang ketemu idolanya histeris sampai pingsan. Ada apa itu? Ketemu orang yang sangat kita benci, kita juga cool aja sambil bertas. Sehingga jiwa kita terasa selalu bersama Allah, terasa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan itu spiritnya. Walau alam, saya juga masih belajar. Dan saya banyak terpuruk, terjatuh, tersungkur berkali-kali. Tapi kita nggak boleh menyerah terus. Kita terus aja berusaha. Minimal sekarang lisan kita nih basah sampai lidah kita nih. Kalau nanti kita masuk disiksa di neraka, minimal nanti lisan kita jadi saksi nih, banyak zikir nih, banyak bertasbih. Ya, tasbih kita nanti jadi saksi. Tangan kita jadi saksi nanti. Oh, ini pernah dijadikan alat untuk mengingat Allah. Jadi nanti jadi saksi, bisa meringankan kita di akhirat. Itu saja mungkin. Itu usaha-usaha kecil yang ya, saya juga masih belajar, masih belum mampu juga. Kadang kita lagi rapat, tiba-tiba ada yang mengkritik kita, hati kita wah, panas, emosi. Itu mungkin karena kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau kita ingin ngasih masukan, orang tuh nggak ngerti dikasih masukan, lalu kita naik pitam, mungkin kita nggak sambil bertasbih dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin beberapa komentar ya, bukan jawaban. Kalau jawaban belum bisa memberikan jawaban yang pas dan kiat-kiat yang lebih akurat dan efektif bagaimana itu, saya juga masih belajar sama-sama. Ada jazakallah Ustadz. Masih ada satu lagi yang raise hand, Ibu